Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan yang diisi oleh Dr. Jaya Suryatmaja dan Pak Franky dengan tujuan untuk edukasi dan berbagi pengalaman dari Dr. Jaya sebagai dokter forensik dan ahli DNA. X Undercover akan upload video baru setiap hari Rabu dan Sabtu, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selamat menonton. Dia nyatet. Jadi ada polisi yang nyatet, terus ada polisi juga yang pegang sarung tangan segala macam. Ini paru kanan, polisinya nimbang. Paru kiri, ini hati gitu, polisinya ikut. Nah, udah gitu apa? Begitu udah selesai, nah itu bagian yang kalau menurut saya paling menarik. Oh, saya bilang, ada apa? Saya langsung merangkak di bawah. Yang saya cari apa? Kacamata. Cari kacamata, ambil paspor. Kan begitu. Iya kan? Saya merangkak keluar. Di luar, begitu keluar ke gang itu ya, di lorong. Itu, wow, ada asap-asap gitu loh. Debu. Selamat siang, Dok. Ya, siang. Dok, kemarin ini banyak sekali dok yang minta kepada kita untuk memberikan kuliah gratis katanya dok. Tapi kalau kuliah gratis dulu, saya khawatirnya itu nanti orang-orang pada bosen. Iya. Jadi juga ada yang minta ya agak ringan-ringan. Hari ini saya cuma mau tanya sama dokter. Dokter kan udah cerita nih masalah pengalaman di Jepang yang harus bikin air sendiri, nyuci sendiri. Nah kalau kayak gitu kan itu kan masa kerjaan dok. Ya. Nah di luar daripada kerjaan dok, ada nggak pengalaman dokter di Jepang yang mungkin agak berbeda dengan di Indonesia dan itu menjadi momen yang tidak terlupakan buat dokter Jaya? Itu hebat banget. Saya datang biasanya sih kalau orang ke luar negeri ya, yang jemput itu adalah biasanya orang travel. Ini dia sendiri jemput saya. Jemput sendiri. Jadi yang pertama kali saya lakukan apa? Saya kasih tuh Johnny Walker. Yes. Begitu dikasih, dia bilang, "It's for me," katanya, langsung for me gitu loh. Ya, dia itu. Tapi dia happy banget gitu. Saya sih juga nggak tahu. Cuman saya nggak tahu tuh bahwa efeknya seperti itu. Begitu dia balik ke kampus, itu hari pertama saya diperkenalkan, saya dibawa ke apartemen, diajarin cara nyalain listrik, nyalain AC, ya AC atau heater, gimana cara ngaturnya, dikasih ya orientasi lah di tempat saya ditinggalin di tempat guest house yang banyak orang asing, jadi biar supaya saya bisa komunikasi juga sama orang. Saya ke sana, besoknya terus pergi ke departemen, ketemuin sama orang-orang. Tapi ya yang saya amazingnya ternyata gara-gara saya kasih minuman itu, wah dia happy banget. Jadi kelihatan mukanya berseri-seri. Soalnya ngomong orang-orang di departemen, itu profesor tuh happy banget katanya. Begitu, sorenya saya diajak pergi ke atas puncak gunung, langsung diajak tuh pagi ke sana. Ya diajakin makan lah apa sih, kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan. Tapi itu dampaknya tuh hebat luar biasa. Karena habis begitu seluruh orang departemen baik semua sama saya. Karena kenapa? Dia lihat profesornya seneng sama dokter Jaya. Yang gue masih deketin juga gitu loh. Supaya dapat Johnny Walker juga dok. Saya nggak tahu, tapi itu. Terus udah gitu gini. Waktu itu sekali dia bilang, gini, dia nganter-nganterin saya tuh kemana gitu ya. Terus gini, saya ajakin ngomong, profesor saya ini sebenarnya bukan profesor yang nggak bisa bahasa Inggrisnya bagus banget, runtut, cuman dia pelan-pelan ngomong. Cuman saya nggak tahu ya, ternyata orang Jepang itu, ya saya nggak tahu ini profesor saya mungkin ya, nggak bisa beralih perhatiannya, nggak bisa beralih. Jadi kalau kita kan artinya bisa nyetir sembari ngobrol, malah kalau istri saya lebih hebat lagi, bisa lipstick kan gitu loh. Jadi multi talent. Dia tuh kagak, saya ngajakin ngomong dia nggak jawab saya. Dia itu ya, profesor saya tuh lulusan dari Eropa. Lulusan Eropa. Kalau di Eropa lama. Dia bahasa Inggrisnya bagus. Tapi sebanyak nyetir saya tuh, saya bingung. Dia kayaknya kalau saya ngomong dan dia mau ngomong bahasa Inggris, dia konsentrasi banget sama omongan saya gitu loh. Jadi nggak perhatiin jalan. Jadi dia cuma punya kemampuan single task nih. Iya. Ya? Jadi saya pikir, ya bahaya juga. Saya diam, tapi lagi nyetir terus tiba-tiba apa ya Franky yang terjadi? Dia bilang, "Dokter Atmaja, I'm sleepy. May I sleep a little bit?" Oke, profesor. Dia parkir ke pinggir, langsung tidur, ngorok langsung. Cuman 15 menit, begitu bangun. Iya. It's okay, katanya, I'm ready. Jalan lagi. Nah, jadi tuh, saya tuh bingung dan belakangan saya tahu. Sekali waktu ya, saya di awal-awal masih belum begitu tahu bahwa dia nggak bisa diajakin ngomong kalau nyetir. Nyetir, ada mobil truk di depan ditabrak sama dia. Ditabrak, tidur, dia kaget. Jadi rupanya dia nggak ngantuk pada waktu itu, tapi dia itu nggak bisa tuh jadi makanya sejak saat itu saya tidak pernah ngajakin dia ngobrol. Be careful. Nah udah gitu kan begini,
kita nih di departemen, ya lucu itu sesuatu yang saya cerita karena itu beda sama di Indonesia ya. Kalau kita kan jadi dosen, di depan dosen sih orang-orang sih sama dosen nggak terlalu hormat banget kan di Indonesia. Oh kalau di sana tuh hormat banget profesor, wah sampai nunduknya 90 derajat, nunduk banget gitu. Profesor ngasih kuliah, kan saya suruh ikutin juga dia ngasih kuliah. Tahu nggak Franky? Kalau kita kan ukurnya 40 menit, ya paling 1 jam lah, 1 jam setengah. Dia tuh kuliah bisa 1,5 jam, 3 jam, 4 jam. 1 SKS-nya. Waduh, orang pada duduk semua belakang. Gini, tapi yang saya heran, kalau di Indonesia, kalau dosen yang ngajar, ada mahasiswa yang ngantuk, bisa disambit sama kapur. Betul nggak? Ini mahasiswa begitu dia ngajar, mahasiswa pada tidur Franky. Tapi saya itu bingung sama orang Jepang. Begitu saatnya dia selesai ngajar, disuruh nanya, mereka bisa nanya. Nah, jadi saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan orang Jepang. Tapi mereka gampang sekali tidur, tetapi kupingnya tuh masuk. Semua yang didengar tuh masuk. Sehingga dia bisa nanya. Nanyanya pun nyambung gitu loh. Jadi, seperti itu. Nah, hal itu juga saya alami kemudian pada waktu saya kongres di Jepang. Begitu pergi kongres kan ada presentasi kan lampu gelap. Itu semua pada tidur, Franky. Tapi begitu dia nyala, lampu nyala, diskusi, mereka bisa nanya. Dia nggak tahu tuh kemampuan apa tuh yang seperti itu gitu loh. Jadi, cuman begini, ada saya tuh pengalaman. Kali waktu tuh saya pergi kan, saya karena di waktu saya masuk ke sana, ke Jepang, ke Kobe, ahli DNA-nya, itu ahli DNA tentang darah. Sedangkan saya penelitiannya sperma. Dia bilang, oh, no katanya, di sini nggak ada ahli DNA sperma. Yang ada di Siga. Siga itu jauh, jadi kira-kira dari Jakarta ke Bandung lah. Di kota, di pojok kota kecil. Tapi di sana ada dokter ahli DNA baru balik dari Amerika. Namanya si dokter tuh Mitsuko Yamada, cewek. Dia itu ahli DNA-nya, dan dia bisa DNA sperma. Jadi maksudnya saya begini ya. Kalau di Indonesia jadi dosen itu kadang-kadang itu tuh sapu jagat. Apapun saya bisa gitu loh. Oh, contoh, misalnya saya tuh dosen, saya ahli DNA, tapi saya disuruh ngajar toksikologi, saya disuruh ngajar ini ngajar segala macam. Kalau di Jepang itu nggak boleh, Franky. Jadi gini, kalau di departemen saya tuh ada ahli tentang trauma, dia ngomong trauma doang. Tapi kemudian dia walaupun di universitas itu, di tempat lain mau ada kuliah trauma, dosen di sana nggak berani ngomong, karena dia bukan keahlian itu. Dia ngundang dosen ini pergi ke sana. Jadi di sana tuh pertukaran dosen itu banyak. Sering ya? Sering. Jadi tiba-tiba nih kita datang dosen tamu dari luar. Profesor Anu dari Universitas sana. Yang dikasih kuliah 3 jam gitu loh. Nanti selesai. Jadi waktu dia datang ngasih kuliah. Setelah selesai kita ngumpul semua. Pergi ke restoran rame-rame. Semua diajak tuh. Staff diajak. Mahasiswa diajak. Kita makan sama-sama gitu. Nah waktu makan begitu. Selalu minumnya bir. Dokter Jaya ikut minum bir? Lama-lama terpaksa. Kita mau nyari, soalnya begini, Franky. Ada pembenarannya, Dok ya? Bukan begitu, Franky. Pernah sekali waktu pergi ke situ. Dia bilang, kan saya udah baca nih bahasa Jepangnya tuh. Ya kalau meminta minum gimana? Air kan misu. Kalau mau minta gitu, okudasai. Misu okudasai. Terus yang bagian pelayannya ngeliatin gitu. Kayaknya nggak senang gitu loh. Saya bilang, kenapa lu nggak senang? Kan gue biasa kan minum air putih. Yang air mineral. Diambil gelas, dia tuang di keran, nggak. Jadi belakang saya baru tahu ternyata kalau kita minta air itu ya lo kalau air lo jangan minta, lo ambil gelas lo tuang aja di keran. Nah kalau kita kan keran kita nggak bisa diminum, Franky. Mungkin tuh pelayannya mikir gini, Dok, ini cuma minta air aja nyusahin gua gitu. Nggak, tapi orang sana nggak dia minum air. Tapi itu ya itu salah satu kendala. Tapi maksudnya saya mereka tuh punya kombinasi itu antara satu itu dia hormat sama profesornya, tapi profesornya juga dekat sama yang lain. Jadi mereka ngobrol. Kalau di luar pelajaran ya mereka ngobrol. Kadang-kadang malah sebulan sekali kita diajak pergi. Kayak piknik gitu loh. Pergi ke restoran mana, profesor traktir tuh. Kita minum sama mahasiswa, sama tamu-tamu. Nah kayak gitu. Jadi hubungan itu baik sekali gitu loh. Jadi itu yang beda. Terus kemudian juga gini. Saya sih nggak tahu ini, saya mau ceritain soal di bagian forensik ya. Di bagian forensik tuh kalau otopsi di sana sama di Indonesia tuh beda. Gimana bedanya itu? Begini, begitu kita masuk ke ruang otopsi, di situ banyak polisi. Nah kalau di Indonesia kan ada mayat,
Dikirim sama polisi, polisinya pun kagak ada, udah mayatnya aja. Pokoknya kita langsung urusan sama mayat dan keluarga. Seperti itu. Nanti polisi datang berapa hari kemudian minta visum. Begitu. Kalau di Jepang, polisi datang di situ, dia masuk kamar otopsi, dia pakai baju otopsi juga. Ngapain? Dia punya tugas, Frankie. Apa? Nimbangin organ. Jadi kita di meja otopsi di sini tuh ada mic. Jadi profesornya ngoceh aja tuh. Apa yang dia lihat dikocehin. Nah, sementara dia ngoceh itu ada yang nyatet steno. Ada orang polisi nyatet, ada orang dari departemen nyatet semua ngomongan profesor. Jadi semuanya itu langsung dicatat. Pakai tulisan Jepang gitu ya. Dan itu dicatat sama si polisi. Iya, polisi ikut nyatet. Dia nyatet. Jadi ada polisi yang nyatet, terus ada polisi juga yang pegang sarung tangan segala macam. Ini paru kanan. Polisinya nimbang. Paru kiri. Ini hati gitu. Polisinya ikut. Nah, udah gitu apa? Begitu udah selesai, nah itu bagian yang kalau menurut saya paling menarik. Apa? Kan dokternya mau udah masuk-masuk organ, terus mantrinya jahit kan? Iya. Polisinya ngepel di dalam kamar otopsi. Ngepel, Frankie. Iya. Jadi tuh hubungan kita dengan polisi itu dekat banget. Dan sebelum kita otopsi, polisinya datang. Dok, kasusnya begini, tapi ketemunya begini. Fotonya kayak begini. Ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanya. Ini kayaknya yang masuknya ini. Tolong nanti saya mau tahu ini. Ada ini enggak. Jadi dia gelar perkara di depan dokter. Jadi dokter tahu apa yang dia mau. Nah waktu otopsi kan dia ada di dalam. Habis selesai otopsi, setelah dia selesai ngepel-ngepel, bersih-bersih, diskusi. Nah jadi pada waktu dia balik lapor ke komandannya, ceritanya udah lengkap. Nah ada satu yang menarik. Selama otopsi, semua nggak ada yang nggak difoto. Fotonya 2. Ada foto Polaroid, ada satu foto biasa yang dicetak. Nah, yang Polaroid kan langsung keluar, langsung ditempel. Jadi polisinya udah selesai otopsi. Ini laporan yang ditulis tangan tadi. Ada foto-foto, terus ada hasil diskusi sama dokter. Jadi istilahnya sebenarnya setelah otopsi itu kasus jelas. Jadi rekayasa kasus sangat sulit ya di Jepang ya? Ya enggak, karena dia justru jelas kan? Ya, karena dia ngumpulin data dari dokter, dari situ baru dia bikin rekonstruksi. Nah, itu yang menarik. Jadi kita tuh hubungannya dekat banget sama polisi sehingga nah itu kalau saya paling senang tuh pas menjelang 1 Januari. Frankie tahu ya kalau orang Chinese kan Imlek. Ya. Kalau dia tuh Imleknya itu mulainya tuh 1 Januari. Jadi pergantian binatang itu dari tikus ke kerbau misalnya, kan mulainya itu pas Cincia kan? Iya. Tahun baru. Tahun baru itu Februari, Januari, akhir kan. Kalau dia tuh sama seperti itu, ngikutin kalender Chinese, tapi dia mulainya Januari 1. Nah, saya kan nyari dingin kan, Frank, ingat kan dok itu. Tadi nyari dingin. Terus gimana? Nah, menjelang itu saya baru tahu ternyata itu adalah saat-saat yang paling tepat saya datang. Kenapa? Karena banyak pesta, Frank. Tapi begini, pesta itu diakhiri itu dengan gini. Yang saya bingung, hari itu datang tuh sekitar tanggal 28-an lah. Datang semua, nggak ada yang kerja. Saya bingung, ada apa profesor? Kita bersih-bersih katanya. Bayangin, profesor, dokter, mahasiswa, semua membersih-bersihin. Semua seluruh departemen dibersihin, barang yang kotor dibuang, sampai di ngecat segala macam, kita bersihin semua. Jadi tahun baru tuh harus baru semua. Kebayang nggak profesor bisa naik meja bersih-bersihin di atas gitu loh? Nggak gengsi-gengsian ya? Enggak, semua bersih-bersih. Udah selesai, oke. Terus ada pesta, pestanya namanya Bonenkai, pesta tutup tahun. Nah, sekarang kita ngomong sama satu polisi aja nih, polisi Polresnya misalnya. Kita diundang makan mas polisi, diundang makan rame-rame tuh mahasiswa, dokter, profesor, makan yang traktir polisi. Nah di situ ada omong-omongan lah, bilang terima kasih atas bantuan para dokter, profesor, selama setahun ini kita telah bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi, gitu loh. Nah selesai tahun baru kan, selesai tahun baru nggak lama 1-2 hari kemudian pesta lagi, namanya pesta Shinenkai, pesta tahun baru. Tadi pesta tahun lama, ini pesta tahun baru. Jadi paling sedikit 2. Kebayang nggak yang hubungan sama forensik itu bukan cuma kepolisian kan? Ada itu polisian aja udah banyak, ada polsek, ada polres segala macam. Terus ada kehakiman segala macam. Jadi itu isinya pesta semua, Frank.
Kapan kerjanya dok kalau pesta melulu dok? Ya enggak, tapi orang Jepang jangan salah, dia tetap ayo yang namanya kalau hari kerja kerja, tapi kalau lagi hari libur ya libur. Nah, terus apa kegiatan pada waktu tahun baru? Nah, saya sampai di sana, saya tuh orangnya kebetulan pada sebelum ke sana pun saya tuh selalu senang belajar budaya. Saya tanya dia belajari di sana agamanya apa sih? Akhirnya barangkali setelah di sana saya bingung setengah mati Frankie. Karena saya tidak tahu dia mereka agamanya apa. Nggak tahu dia Kalau agamanya. kita belajar kan di Indonesia kan agama Jepang Shinto. Ya, nah sekarang begini, saya nggak tahu nggak dia agamanya apa karena gini, kan saya saya kan Katolik, Ya. saya pergi ke gerejanya ada di gunung tuh, yang jadi pastornya orang Filipin, yang banyak kan sana orang-orang Filipin lah. Import ya. Nah, mereka rada heran juga. Saya ke sana di gereja, tahu nggak? Banyak orang Jepang masuk sini semua. Masuk foto-foto apa karena itu banyak hiasan Natal segala macam. Masuk ke gereja. Masuk. Terus saya bingung, wah orang Jepang Kristen semua ya saya pikir. Pikiran saya gitu loh. Udah selesai. Begitu dia tahun baru saya pergi, saya bilang orang Jepang tahun baru kemana? Mereka pergi di sana ada kuil, ada dua, ada kuil Buddha sama kuil Shinto. Kuil Buddha namanya temple. Jadi misalnya Kinkakuji temple itu Buddha. Kalau itu shrine namanya. Bahasa Inggris SHIRNE, shrine. Ya saya pergi ke shrine kan di sana. Mereka sampai ke dalam, ya kadang kayak gini. Pada hari tahun 1 Januari itu wajib kita pergi ke shrine. Semua tuh wajib, semua dibawa ke sana. Saya sih senang, malah senang saya bawa kamera kan. Waktu itu sedang hobi-hobinya tuh kamera. Saya nongkrong Frankie dari pagi sampai sore. Jadi orang sana masuk ke sana tuh ikut upacara. Jadi di sana tuh yang namanya pendeta Shinto itu bisa aja punya kerjaan macam-macam. Dia punya profesi macam-macam, bisa supir, bisa pedagang, bisa apapun. Tapi pada hari Shinto, hari raya Shinto seperti itu, mereka ada di kuil, dia pakai pakaian pendeta gitu ya. Itu dia mendoakan orang Frankie. Jadi di situ bikin upacara minum teh, bayar, ya lumayan mahal ya. Jadi kita di situ disuguhin teh dengan tata cara Jepang, habis diminum teh, terus dikasih ini Frankie. Ada seperti kayak patung-patung, kayak patung lah, tapi bentuknya itu seperti pohon, daun-daun gitu, dari emas. Jadi kepala kita digini, kecung gitu. Katanya supaya tahun depan kita banyak rezeki gitu loh. Oh semuanya begitu. Yang tadinya ke gereja saya bilang ke situ kenceng gitu. Ya udah, oke. Terus sana mereka berdoa. Nah berdoanya ke kuil Shinto kan sekarang di mereka tuh ada gerbangnya yang kita suka lihat itu gambar itu garis dua ada ini ada tonggaknya itu artinya kuil torii sebenarnya torii namanya ada begituan kita masuk ke dalam. Nah mereka cara doanya gimana? Cara doanya di situ tuh kemudian ada tali besar kita redang gitu dikatakan tepuk tangan habis itu dia berdoa terus dia lempar duit. Dia bilang apaan tuh? Saya tanya ke profesor. Kata dia, kalau dewa Jepang sama seperti orang Jepang suka tidur. Kalau nggak dibangunin, dia nggak bangun gitu. Di kontek, kita tepuk tangan gitu, dia bangun ya si dewanya. Kita kasih duit, nanti balasannya kita akan dapat duit gitu. Oh. Nah, saya gitu itu semua saya fotoin loh, Frank. saya bisa nongkrong sampai seharian di sana. Nah, udah gitu, yang lucu itu kuil kan. Kita sepanjang nggak arah kuil itu banyak orang jualan. Ya orang jualan lah, ada ini orang ini, anak-anak mainan anak-anak, ada ikan kita mancing ikan, pokoknya whatever itu. Yang judi juga ada di situ judi. Jadi orang Jepang tuh saya bilang orang Jepang agamanya Shinto gitu ya. Besok saya pergi ke temple, orang yang sama profesor segala macam, begitu ada patung Buddha segala macam, dia berdoa di patung Buddha. Pegang-pegang kakinya atau kadang-kadang pegang kepalanya, dia bilang minta berkat dari situ. Terus jadi saya bingung, sebenarnya orang Jepang itu beragama apa enggak? Saya nanya, habis itu saya nanya, Bro, orang Jepang itu agamanya apa? Kita tidak beragama sebenarnya, kata dia bilang. Tapi itu saya heran, dia ngakunya tidak beragama, tapi yang gitu-gitu dijalanin. Jadi itunya seperti kalau menurut saya itu seperti tradisi, lebih ke arah tradisi. Mungkin gini dok, mereka bingung karena di sana pendidikan agamanya mungkin nggak ada yang ngajarin, tapi
Mereka tetap mempunyai keyakinan ya. Nah, begini, tapi ada satu, Frankie. Saya sih ingat ya, presiden pertama kita bilang apa? Yang paling penting dalam satu negara itu ada karakter building. Karakter building artinya kita harus punya karakter yang bagus. Karakter bagus itu enggak dengan berdasarkan keturunan, tapi karena dibentuk. Nah, saya baru ngerti kenapa orang Jepang itu lebih disiplin, lebih teratur, dan di mana-mana dapat pujian. Barangkali ingat waktu kemarin kita ada berapa kali pertandingan bola atau apa. Begitu selesai pertandingan, mereka ngumpulin sampah loh. Ngumpulin sampah gitu. Itu perilaku itu dididik. Soalnya kenapa saya tahu gitu? Kan gini, hari Sabtu Minggu pada waktu zamannya saya dulu, itu hari libur, Frankie. Hari libur. Tapi banyak anak tetap masuk ke sekolah. Ngapain? Dia pergi sama gurunya, pergi jalan kaki ke stasiun. Waktu jalan, kalau orang Indonesia mah suka jalan nyamping gitu ya, nutupin jalan gitu. Orang Jepang nggak boleh. Dari sejak kecil diajarin kalau jalan tuh mesti seperti kayak bebek atau seperti kayak semut. Lo di depan, gue di belakang gitu, urutan, nggak boleh ke samping. Kenapa? Sebab dia yang di depan tuh jadi tuntunan lo gitu loh. Dan biasanya kalau itu yang mimpin tuh kadang-kadang guru di depan, kadang-kadang murid yang lebih tinggi. Dia ngikutin. Nah terus udah gitu di jalan kan, jadi memanjang ke jalan gitu ya. Nah begitu ada lampu merah dia stop, terus lampu ini dia jalan. Setelah selesai dia balik ke arah jalan. Dia hormat. Dia menghormati orang-orang yang membiarkan mereka punya waktu untuk tebrang. Kebayang nggak? Itu diajarkan. Udah gitu jalan nih, pergi ke stasiun. Kan mereka nanti sekali waktu mereka harus ke stasiun kan. Di stasiun lu diajarin beli karcis. Beli karcis harus ngantri. Itu yang utama kalau di Jepang, orang harus bisa ngantri. Ngantri itu menuntut kesabaran. Kalau lu mau di depan, lu datang lebih pagi. Gitu loh. Nah, dia ngantri, udah gitu ngantri. Kalau misalnya ada orang yang gara-gara kelupaan dia ngobrol sama temennya, guru bilang, nggak boleh ngomong. Karena mengganggu orang. Beli karcis, terus diajari cara masukinnya. Diajari bener, masukin ke kartu, dia keluar. Terus duduk kan, semua pada duduk di dalam itu. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Dan di bangku paling biasa dekat-dekat jendela, dekat pintu tuh ada yang gambaran wanita hamil, orang tua, kayak gini. Begitu ada orang tua masuk sama guru diajarin. Itu ada nenek, tolong ngomong sama nenek gitu, nenek silakan duduk nenek. Terus kamu harus berdiri. Diajarin, Frankie. Nah, kalau kayak begituan, kebayang nggak bagaimana cara mereka tidak bisa disiplin? Di sekolah pun mereka harus nyapu, ngepel. Di sekolah, semua tuh harus dibersihin segala macam. Dan di sana, karena mereka sudah tahu disiplin, sudah tahu aturannya, anak namanya kelas 1 SD itu jalan-jalan sendiri ke sekolah, ke stasiun sendiri. Dan tidak pernah ada gangguan atau apapun. Mereka benar-benar mandiri dan diajarin tuh kalau ada sampah di jalan dia diambil. Bahkan mungkin kalau nonton film Shinchan ya, Shinchan tuh kartun. Saya sih senang Shinchan kan punya anjing tuh namanya Shiro. Kalau dia jajak jalan-jalan anjing apa yang dibawa? Pengki sama sapu dan satu kantong plastik. Jadi kalau anjingnya buang air, ya ambil dibawa pulang. Nah itu namanya karakter building. Nah saya baru tahu ternyata itu punya dampaknya panjang ke belakang. Nah ini mungkin saya mau cerita gini, Frank. Waktu saya ke Jepang terakhir kali nih, saya sebenarnya udah mau ujian, udah selesai lah semua, tinggal mau ujian. Terjadi gempa Kobe tahun 95 Januari. Gempa Kobe, gempa yang lebih hebat yang meninggal 6.500. Saya ada di lantai 2. Saya bangun jam 4 pagi, tiba-tiba saya terlontar-lontar di ranjang saya, bukan goyang, Frankie, lontar begini. Kayak ada yang isengin ya dok ya? Oh, buak. Saya bilang ada apa? Saya langsung merangkak di bawah. Yang saya cari apa? Kacamata. Cari kacamata, ambil paspor, kan begitu. Iya kan? Saya merangkak keluar. Di luar, begitu keluar ke gang itu ya di lorong itu, wow, ada asap gitu loh. Debu. Bukan debu. Karena ternyata ini ada itu segala
ya di situ kan ada banyak saluran gas dapur segala macam. Iya. Ada air. Saya keluar lari ke jalan kan. Karena itu gedung saya gedung tinggi. Lari ke jalan, saya lihat jalanan retak. Retak, dari retakan tuh keluar tanah merah, tanah lumpur gitu loh. Saya keluar semua. Ternyata di luar itu semua ada orang asing. Tapi orang Jepang tidak ada satu ekor pun. Tidak ada satu orang pun, tidak ada orang Jepang. Dan kan saya bingung. Satu orang pun. Terus saya bingung. Nggak ada apa-apa. Terus saya bingung. Saya pikir, wah kira kurang ajar nih. Dalam hati saya, mungkin ya mereka punya bunker sendiri gitu. Tapi belakangan saya baru tahu mereka itu sudah dididik kalau ada gempa apa yang mesti dilakukan, Ricky. Kalau ada gempa, mereka lari ke bawah meja. Atau di bawah meja atau di bawah tangga atau apapun yang bisa menghalangi mereka untuk teruruk. Dan mereka itu udah ada latihannya seperti itu. Jadi semuanya teratur, tapi pasca itulah baru saya ngerasain di situlah karakter buildingnya orang Jepang kelihatan. Kenapa? Kalau kita di Indonesia, ya, kalau ada bencana di film pasti ribut kan? Pasti. Berita, Ya. Beritanya apa? Selebriti datang ngasih sumbangan, betul nggak? Ya. Sekarang ini begitu. Terus udah gitu, ada orang nangis, wah rumah saya hancur gitu. Eksploitasi, kadang-kadang kalau menurut saya eksploitasi kesesaran orang. Betul. Tapi di Jepang, kan saya di situ selama 3 hari tuh, selama gempa tuh, saya keluar, saya masuk ke dalam, saya nonton TV, di TV pulang. Yang di TV yang ada itu adalah semua yang ditayangkan bagaimana penduduk menolong penduduk. Penduduk lokal lagi. Ya, jadi artinya bagaimana yang ditunjukkan bahwa nih ada saudara lu dan nolong lo gitu loh. Bukan eksploitasi terhadap kesengsaraannya dia, tapi bahwa ada orang yang mengulurkan tangan ke bawah. Itu satu. Dan satu yang buat saya ngeri, saya kebetulan tinggalnya di Pulau Port Island namanya. Itu pulau kecil, pulau buatan. Pulau itu urukan. Dari laut diuruk, saya tinggal di situ. Kereta apinya pun jalan sendiri, Frankie, nggak pakai mesin. Dulu tuh ya, gitu ya. Iya, dia jalan muter-muter gitu. Nah itu sampai saya punya pulau terpisah, putus jembatannya. Saya ada di situ. Nah saya dalam kondisi seperti itu, makin lama makin sulit kan. Makanan nggak ada, toko-toko pada hancur. Kebayang nggak, Frankie? Ada gedung tinggi gitu, tinggal puing doang. Ada yang beberapa habis, lantai 3-nya hilang. Ya untung kejadiannya malam, jadi nggak ada banyak yang mati ya. Maksudnya ya tetap yang teruruk banyak. Di bawah tanah itu tiba-tiba kereta sama isi-isinya hilang semua tuh, Frankie. Kok bisa? Ambles kan? Oh. Aduh, di situ yang meninggal segala macam. Begitu hari pertama, tahu nggak? Ada orang ngantri. Saya pikir apa? Saya ikut ngantri lah. Karena kan ngantri kasih pembagian kan. Dari sana apa ini? Ternyata dia ngantri air, Frankie. Ada tangki bagian air minum. Orang ngantri panjang sekali, ngantri loh. Itu pada saat itu sebenarnya bisa chaos. Orang kalau berebutan tuh chaos. Iya. Ngantri panjang sekali. Ngantri dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang, tiba-tiba airnya habis. Langsung yang punya jam tangki 7 sampai 12 siang 5 jam itu kan, lumayan lama lah. Sampai yang punya itu kemudian habis gitu. Ya ngantri masih panjang, Frankie. Dia langsung dia nunduk. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, airnya habis. Dan kemudian mereka bubar jalan, nggak ada yang ngomel, Frankie. Nggak ada yang nggak ada yang ngomel, nggak ada yang maki-maki, nggak. Dia bubar jalan begitu aja. Saya bilang, saya tuh terus terang saya amazing kok bisa gitu. Nggak ada yang naruh sendal, Dok. Nggak ada. Kan kalau di Indonesia, kalau misalnya kita mau bubar jalan, kita taruhlah identitas kita, sendalnya di sini supaya ada antrian sendal. Nah itu satu. Dan ternyata Frankie tahu nggak siapa tuh yang ngasih air? Siapa? Mungkin agama-agama tertentu kalau di Indonesia biasa gitu. Salah. Apa? Yang ngasih itu Yakuza. Jadi gangster orang Jepang idealnya yang menolong pertama kali. Bukan pemerintah, karena pemerintah nggak bisa masuk ke situ. Jadi gangster punya
masih punya gangster masih ada kepeduliannya terhadap masyarakat. Bahkan saya baru tanya, apa sih mereka begitu? Biar gimana mereka orang Jepang. Ya. Yang kedua, mereka tidak pernah menyakiti rakyat. Mereka gangster, jual narkoba, kriminal, tapi tidak pernah menyakiti rakyat. Dan mereka tetap orang Jepang, jadi menolong sesama orang Jepang. Gangster mungkin kalau zaman dulu itu samurai kali ya. Mirip atau beda? Mereka itu organisasi kriminal. Iya, iya. Dan biasanya ditandai dengan badannya tatoan, terus udah gitu kelingkingnya hilang tuh. Ya, satu ciri khas gangster lainnya di Yakuza itu apa, Dok? Kumis. Oh, kumis. Kumis. Nah, itu dia. Saya baru tahu. Kenapa tahu nggak? Nggak tahu. Saya soalnya ada satu yang dulu saya kan kerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Jepang ya. Jadi dia bilang saya Yakuza. Oh, Karena saya berkumis. nggak gini. Di Jepang kalau orang normal nggak boleh berkumis, Frankie. Loh. Yang boleh berkumis cuman pangeran. Oh. Gitu ya. Iya, sama aja di sana. Kamu nggak bisa pakai baju kuning misalnya. Raja Itu baju raja gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak itu ada gitu. Ada berapa aturan. Tapi ada satu lagi yang saya tuh sangat amazing. Saya tuh tahu nggak, Frankie? Apa yang saya kerjakan begitu gempa kan orang pada nangis bawa kompor di luar. Saya cuma bawa kamera, bawa paspor, keliling jalan-jalan saya foto, Frankie. Foto, ada jalan ini, terus ada orang nangis, saya foto, saya kirim ke koran di Indonesia. Masuk berita, karena saya orang-orang di dalam, orang pertama yang punya foto itu. Ya dapat duit lumayan. Nah, itu mengeksploitasi. Tapi begini, ada satu tuh ya kejadian yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Bagaimana karakter building begitu berhasil di Jepang. Begini, ada setelah 3 hari, supermarket semua tutup. Orang nggak punya makanan, Frankie. Ada nenek-nenek jualan ngegelar kertas di depan. Jual ini, jeruknya nggak banyak, sedikit. Nenek-nenek udah umurnya 80 kali. Di belakangnya tuh ada rumah runtuh. Tanya, Nek itu nenek rumahnya di mana? Ini rumah saya katanya. Runtuh. Dia jualan jeruk. Dan dia tuh yang kesisa cuma ini, yang lain itu udah remek jeruknya. Dia jual berapa nih jual? Harganya sama, Frankie. Dengan sebelumnya. Saya bilang begini, saya kan penasaran. Iya. Nek, kalau nenek jual 3 kali lipat juga orang beli karena kagak ada barang. Terus apa jawabannya yang bikin saya merinding, Frankie? Iya. Dia bilang, kita ini sedang susah. Kita harus tolong-menolong. Kebayang nggak, Frankie? Jadi yang saya tangkap, Dok. Dokter Jaya hari ini kuliahnya nih, Dok. Kuliah kebangsaan itu. Karena kita harus membentuk karakter building. Ya. Kira-kira apa ya kelanjutan dan topik apa lagi yang akan dibahas oleh Dr. Jaya dan Pak Frankie? Stay tune di X Undercover karena akan ada video menarik setiap hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.